Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan tentang amalan-amalan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia peroleh, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Hadis ini menjadi tolak ukur benar tidaknya suatu amalan, diterima tidaknya suatu amalan, diberikan pahala atau tidak seseorang. Semua itu tergantung dengan niatnya. Ketika dia beramal soleh, ketika dia beribadah kepada Allah SWT, apa yang tersimpan di dalam hatinya, apa tujuan dia dari beramal soleh, apa tujuan dia dari beribadah kepada Allah SWT, maka ini akan menentukan diterima tidaknya amalan tersebut. Oleh karena itu hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama Islam. Di antaranya Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai pembukaan di dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan bahwasanya, atau isyarat dari beliau bahwasanya, setiap amalan yang tidak ditujukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut adalah amalan yang sia-sia. Amalan yang sia-sia, tidak memiliki hasil di dunia dan di akhirat. Dan para ulama telah sepakat akan kesahihan hadis ini, dan mereka menerima hadis ini. Dan banyak para ulama perhatian terhadap hadis ini. Di antara perhatian para ulama adalah Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ulama ahli hadis, yang mana beliau wafat pada tahun 198 Hijriah, yang mana beliau mengatakan, "Lau sanaftu kitaban fil abwab la ja'altu hadis Umar bin Khattab fil a'mali binniyat fi kulli babin." Kalau sekiranya aku mengarang suatu kitab, pada bab-bab kitab tersebut aku akan jadikan hadis Umar bin Khattab tentang masalah amalan tergantung di niatnya pada setiap bab. Dan beliau juga mengatakan, man arada ayuson nifa kitaban, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, fal yabda bi hadits a'mali binniyat, maka hendaklah dia memulai dengan hadis amalan itu tergantung dengan niatnya. Yes, hadis yang berkaitan tentang amalan itu tergantung dengan niatnya. Wahadil hadis, dan hadis ini ahadul ahadits allati yaduru dinu 'alaiha, salah satu hadis-hadis yang mana agama Islam ini berputar di atas hadis ini. Jadi ajaran-ajaran Islam tidak akan terlepas dari niat. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal soleh, tidak terlepas dari niat. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan, hadal hadis sulusul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Hadis ini sepertiga ilmu dan masuk
di dalamnya 70 bab dari masalah fikih. Jadi hadis ini masuk di dalam permasalahan fikih ya, berkaitan tentang niat. Dan riwayat Imam Ahmad, di antara ucapan Imam Ahmad terhadap hadis ini, beliau mengatakan usulul Islam ala salasati ahadits. Pondasi pokok agama Islam terdapat pada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis yang berkaitan tentang niat. Kemudian yang kedua, hadis yang berkaitan tentang barang siapa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara bid'ah di dalam urusan kami, agama kami yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian berkaitan tentang al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini di dalam agama Islam dan perhatian para ulama terhadap hadis ini mengisyaratkan bahwasanya seseorang di dalam beramal soleh, maka hendaklah dia memperhatikan niat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar supaya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari hadis al-a'malu binniyat, amalan itu tergantung dengan niatnya. Apakah seluruh amalan butuh kepada niat? Maka ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama adalah amalan syar'i saja yang butuh kepada niat, yang harus butuh kepada niat. Adapun amalan yang adat kebiasaan seperti makan dan minum tidak membutuhkan niat. Dan penjelasan yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasanya amalan di sini adalah umum, mencakup seluruh amalan, baik makan atau berkaitan dengan adat, kebiasaan dan amalan syar'i, maka semuanya butuh kepada niat. Dan Imam Ahmad berpendapat tentang ini. Ya, pendapat yang kedua, beliau mengatakan uhibbu likulli man amila amalan min salatin aw siyamin aw shadaqatin aw naw'in min anwa'il birri an takuna niyatu mutaqaddimatan fi dzalika qabla al-fi'li. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat fa hadza ya'ti ala kulli amrin minal umur. Aku menyukai untuk setiap orang yang melakukan suatu amalan dari sholat dan berpuasa dan sedekah atau macam kebaikan, maka hendaklah niat sebagai permulaan pendahulu sebelum melakukan amalan. Dan Nabi SAW bersabda al-a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Fahadha ya'ti ala kulli amrin minal umur. Maka ini datang pada setiap perkara dari perkara-perkara. Maka ini butuh kepada niat. Jadi amalan di sini bukan hanya amalan syar'i, tapi amalan yang berkaitan kebiasaan, kemudian rutinitas. Maka ini hendaklah niat ini selalu dijadikan permulaan sebelum melakukan suatu amalan. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Dan niat di dalam pembahasan para ulama maknanya ada 2. Yang pertama adalah niat sebagai pembeda satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini butuh pada niat. Supaya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain dibutuhkan niat. Seperti niat ibadah sholat duhur dan asar tentu berbeda niatnya. Atau sholat maghrib dan isya, atau puasa Ramadan dan puasa sunnah, maka ini butuh pada niat. Atau mandi jenabah dengan mandi biasa, maka ini butuh niat. Dan niat ini yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian makna yang kedua,
adalah sebagai pembeda dari tujuan melakukan amalan. Untuk siapa amalan tersebut dia berikan, maka inilah yang membedakan niat. Dan niat sebagai pembeda, apakah benar-benar ikhlas mengharapkan balasan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengharapkan dunia, atau mengharapkan sanjungan manusia, pujian manusia, harta dunia. Maka niat inilah yang membedakan dia dalam melakukan amalan. Dan makna yang kedua ini lebih dekat kepada maksud dari hadis al-a'malu binniyat. Itu seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Maka makna yang kedua ini lebih dekat kepada maksud dari hadis yang kita sebutkan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan ungkapan yang berbeda. Ya, niat diungkapkan dengan al-iradah. Ya, berkeinginan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan iradah, yaitu keinginan, yaitu berniat. Mempunyai keinginan berarti berniat. Kemudian turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan harta dunia dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat. Kemudian man kana yuridu harsal akhirati nazidahu fi harsi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, maka kami tambahkan baginya keberuntungan tersebut. Dan barang siapa yang menginginkan keberuntungan di dunia, maka kami datangkan sebagiannya, dan di akhirat dia tidak memiliki bagian. Nah, inilah ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan tentang niat. Dan niat inilah yang menentukan apakah dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia mendapatkan dosa karena dia salah dalam berniat. Maka ini menunjukkan bahwasanya niat sangat penting dan begitu agung kedudukannya di dalam agama Islam. Kemudian ungkapan yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang segera, maka akan kami segerakan balasannya di dalam kehidupan dunia. Apa yang kami kehendaki untuk siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam yang mana dia memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Wa man aradal akhirata wa sa'a sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia bersungguh-sungguh meraih akhirat dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan-ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagi orang-orang yang benar niatnya atau salah niatnya. Kalau niatnya benar untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan baginya. Dan adapun orang yang salah dalam berniat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hukuman karena dia salah dalam berniat. Kemudian ungkapan yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan ungkapan ibtigha, itu mengharap. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah." Dan kalian tidak menginfakkan kecuali hanya mengharapkan
wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha, ini ungkapan yaitu berniat, bertujuan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Dari sini kita mengetahui bahwasanya niat di dalam melakukan suatu ibadah, dalam melakukan suatu amalan, ini harus senantiasa diperhatikan. Karena terkadang seseorang dalam satu kondisi, dalam satu waktu dia ikhlas kepada Allah SWT, tapi besok tidak tahu apakah dia akan tetap dalam satu kondisi, yaitu ikhlas. Bisa berubah, bisa yang tadinya ikhlas, bisa mengharapkan sanjungan manusia, pujian manusia, atau harta dunia. Maka hendaklah seseorang senantiasa mengecek, melihat kondisi hatinya. Bukan hanya dia semangat melakukan suatu amalan, tapi hendaklah senantiasa dia koreksi niat yang tersimpan di dalam hatinya.